A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang berkaitan dengan usul akidah, usul iman, tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang hari akhirat. Jika tidak menerima takwil dan dia sudah mutawatir dan tidak mungkin khilaf, yakni tidak mungkin ada dalil burhani yang mengatakan, yang menegaskan itu tidak boleh dipahami secara zahir, maka menakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang model begini yang berkaitan dengan usul akidah kafir. Kalau ayat dan hadis yang berkaitan dengan usulul akidah ada kemungkinan takwil, lafaz itu ada kemungkinan takwil, ada ihtimal takwil. Coba lihat, kenapa harus ditakwil? Karena ada dalil qat'i, maka kita harus berpijak dengan pendapat takwil tersebut. Kalau tidak ada dalil yang qat'i tapi hanya ghalabah dan tidak ada mudarat yang besar seperti para Mu'tazilah menakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan ru'yah ditakwil dengan ilmu. Makna melihat Allah lah mengetahui Allah. Ini adalah takwil yang bukan qat'i tapi secara dugaan mereka. Namun takwil mereka itu tidak ada efek yang besar terhadap agama. Sekarang Imam Ghazali melanjutkan, bagaimana kalau takwil itu dan punya efek yang besar terhadap agama? Ya kan, ada tiga kan? Tidak ada kemungkinan takwil, ada kemungkinan takwil. Kenapa? Karena ada qat'i ataupun dan ini ada efek yang besar, ada mudarat besar yang terhadap agama, adalah tidak. Yang tidak udah, sekarang yang besar mudaratnya terhadap agama. Wa amma ma yadhharu lahu dararun fayaqa'u fi mahallil ijtihadi wan nadari fayahtamilu ay yukaffara wa yahtamilu alla yukaffara. Adapun takwil-takwil, pendapat-pendapat yang nampak bagi pendapat itu, yang jelas bagi pendapat itu oleh mudarat, maka jatuh pendapat-pendapat itu pada mahal ijtihad dan pada mahal nadar. Karena dia itu pada mahal ijtihad, pada mahal nadar, maka kemungkinan bahwa dikafirkan akan orang itu, pendapat itu, kemungkinan bahwa tidak dikafirkan. Kalau penakwilannya tidak qat'i tapi ada efek yang besar terhadap agama, seperti penakwilan-penakwilan yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini mahal ijtihad. Ada kemungkinan dia dikafirkan, ada kemungkinan dia tidak dikafirkan. Contohnya apa? Wa min jinsi dzalika ma yadda'ihi ba'du ma yadda'i at-tasawwuf annahu qad balagha halatan bainahu wa bainallahi ila haitsu saqatat anhu as-salatu wa halalahu syarbul muskiri wal ma'asi wa aklu mal sultani. Contoh masuk daripada jenis sedemikian, yakni ada mudarat yang besar terhadap agama, yakni pendapat-pendapat yang diklaim akannya pendapat itu oleh sebahagian orang-orang yang mendaku sebagai sufi. Apa yang dia daku? Bahwa orang tersebut sungguh dia telah sampai pada satu kondisi yang di antara Allah hingga sekira-kira gugur daripadanya oleh sholat, dan halal baginya oleh meminum yang mabuk dan melakukan maksiat dan memakan harta sultan. Jadi ini misalnya bagaimana? Ada orang yang soleh, dia puasa rajin, ibadah rajin, kesehariannya adalah ketaatan. Kemudian dia keluar dan menyampaikan, saya sudah sampai di suatu kondisi yang mana sholat tidak wajib lagi bagi saya. Kenapa? Karena dalam ayat disampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan. Berarti kalau sudah datang keyakinan, tidak perlu sholat lagi. Padahal jelas makna hayah itu adalah mati. Sholatlah kamu, sembahlah kamu terhadap Tuhan sehingga kamu mati. Tapi dia tidak mengartikan yakin itu dengan hayah, dengan mati. Tapi dia artikan dia yakin dalam hati.
Itu emang dalam sejarah ada klaim-klaim yang mana dia mengatakan syariat itu untuk pemula. Adapun orang-orang yang sudah di tingkat lanjutan, syariat tidak wajib lagi baginya. Dia boleh minum khamar, boleh melakukan maksiat, dan boleh memakan harta pemerintah. Ini bagaimana orang ini? Ini ada kemungkinan dikafirkan, ada kalau kemungkinan tidak dikafirkan, tapi mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Fahadha, lihat gaya Imam. Fahadha mimma la asyukku fi wujubi qatlihi wa in kana fil hukmi bi khuludihi fin nari nadhar. Maka ini, pendapat ini itu termasuk daripada orang-orang, kejadian ini termasuk daripada orang-orang yang aku tidak ragu pada wajib bunuh orang itu. Sekalipun adalah menghukumi dengan kekalnya orang itu dalam neraka itu nadhar. Lihat. Bagi saya yakin. Saya tidak ragu sedikit pun, kata Imam Ghazali. Orang yang mengatakan sedemikian, yang mengkampanyekan bahwa dia tidak lagi wajib sholat, bagi dia boleh minum khamar, boleh melakukan kemaksiatan, itu wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Walaupun saya tidak yakin bahwa dia akan kekal dalam neraka. Kenapa? Karena bisa saja dia terjadi iltibas dalam beragama. Saat dia meninjau dalil, saat dia memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, jatuh pada syubhat. Jatuh pada syubhat. Yang emang dia tidak sengaja, dia tidak ingin untuk mendustakan Nabi. Tidak ada niat untuk mendustakan Nabi. Maka nadhar bukan arti dia tidak kekal dalam neraka. Tapi nadhar, saya tidak menghukumi dia kekal dalam neraka. Tapi untuk hidup di dunia dia wajib dibunuh. Karena mudaratnya besar. Karena kalau ada seorang agamawan yang mengklaim sedemikian, akan ada pengikutnya. Setiap yang aneh pasti ada. Kullu jadid ladzi katanya. Semua yang baru itu ada kelezatan. Khalif tu'araf kalau pepatah Arab. Berbedalah untuk dikenal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dari orang yang lain, tujuannya apa? Untuk dikenal. Cara mengenalkan diri kita adalah khalif. Coba lakukan, kita pun sampaikan hal-hal yang nyeleneh. Nah, ini akan berefek, orang akan melihat agama itu, oh rupanya boleh kok zina. Nggak boleh zina itu bagi pemula. Tapi di tahap tertentu, zina itu diperbolehkan. Ini kan mudaratnya sangat besar. Wa qatlu hadza, lihat kata Ghazali. Wa qatlu hadza afdalu min qatli mi'ati kafir. Bunuh orang yang model begini itu lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Karena orang kafir yang mengatakan bahwa zina itu boleh kok. Orang tahu itu pendapat yang disampaikan oleh orang kafir. Tidak ada landasannya dalam agama Islam. Tapi kalau yang menyampaikan itu orang Islam, ini ada kemungkinan itu ada pendapat dalam Islam. Apalagi mayoritas masyarakat itu awam. Kalau dia sudah kalau dia sudah yakin, sudah menjadikan satu panutan, maka apa yang disampaikan oleh panutan itu benar. Walaupun 1000 orang mengatakan itu salah. Baginya apa? Bisa jadi panutan saya ini telah membaca sesuatu yang tidak dibaca oleh orang yang lain. Bisa saja panutan saya ini sudah sampai di tahap tertentu, hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Mana mungkin dia berpendapat yang salah? Dia sholat, dia taat, dia orang yang saleh, rajin bersedekah, tidak pernah menyakiti orang. Karena tolak ukur bagi masyarakat, orang yang istiqamah dalam berbuat baik dan saleh, berarti dia dijadikan rujukan. Maka Nabi kan menyampaikan, kebanyakan orang yang akan masuk surga adalah orang-orang bodoh. Ataupun orang-orang yang emang tidak terlalu cerdas. Emang kenapa? Karena mayoritinya cerdas. Anda yang masuk Islam itu kaum-kaum mutakallimin misalnya. Fuqaha, itu kan kaum-kaum elit. Yang mana surga itu lebih besar. Umat Nabi Muhammad itu lebih besar daripada sekedar mutakallim, fuqaha, muhaddis, ahli tafsir. Nah, karena ini mayoriti, maka cara pandang beragama juga mayoriti. Mayoriti cara pandang beragama, melihat otoritas dalam beragama juga begitu. Otoritas bagi masyarakat awam adalah yang dia itu saleh, dia itu taat, dan ada menyampaikan hukum, maka itu dialah otoritas dalam menyampaikan agama. Benar dan salah dia tidak tahu. Hanya sebagian orang yang kritis
yang ingin menelusuri apa yang disampaikan oleh gurunya. Bahkan fanatisme muncul karena apa? Karena dia sudah mengikat kebenaran dengan ketokohan tertentu. Dan karena inilah seperti Al-Hallaj difatwakan untuk dibunuh. Hamzah Al-Fansuri difatwakan untuk, walaupun kita tidak meyakini Hamzah Fansuri Al-Hallaj itu kekal dalam neraka. Tapi dia wajib dibunuh karena mudaratnya lebih besar. Iddararuhu fid dini a'zamu wa yanfatihu bihi babun minal ibahati la yansaddu. Karena mudarat orang ini dalam agama itu sangat besar. Dan akan terbuka dengan orang itu pintu daripada ibahah, kebolehan yang tidak pernah tertutup. Yang tidak tertutup. Karena orang ini telah membuka jalan ibahah. Mana ibahah apa? Melakukan maksiat, boleh melakukan maksiat, boleh minum khamar, boleh meninggalkan sholat, boleh memakan harta orang. Ini membuka pintu al-ibahah yang tidak bisa ditutup. Maka wajib dibunuh. Dan ingat, dalam agama itu kemaslahatan yang mujtama, kemaslahatan yang umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan personal. Ya kan? Misalnya dalam sholat jamaah itu yang diperhatikanlah kemaslahatan umum. Walaupun ada 2-3 orang dia khusyuk misalnya kalau dalam satu sholat 1 juz. Tapi kemaslahatan umum tidak. Maka dalam agama banyak yang diperhatikan adalah kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Termasuk ini. Wa dararu hadza fawqa darari man yaqul bil ibahati mutlaqan. Dan mudaratnya ini itu di atas kemudaratan orang-orang yang berpendapat dengan ibahah secara mutlak. Fa innahu yumtana'u i'anil isgha'i ilaihi li dhuhuri kufrihi. Karena bahwasanya tidak mungkin anil isgha' daripada mendengar kepadanya orang man yakul bil ibahah mutlakan. Kenapa? Karena jelas kafirnya orang itu. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh orang yang tadi, orang yang mengatakan saya tidak lagi wajib sholat, saya tidak wajib lagi berpuasa, saya boleh melakukan maksiat, ini lebih besar daripada orang yang mengatakan zakat nggak wajib, puasa nggak wajib, seperti orang ateis misalnya, zina nggak masalah. Itu lebih besar orang yang tadi daripada orang ini yang tidak berkaitan dengan syariat. Kenapa? Karena masyarakat nggak akan mendengar dia itu. Yang yumtana'u anil isgha ilahi, kenapa? Jelas dia kafir. Wajar dia berpendapat begitu karena dia kafir. Tapi ini dia muslim. Mungkin ada kitab yang dia baca yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Amma hadza fayahdimu syar'a minasyar'i. Adapun ini, orang ini maka dia merobohkan syariat daripada syariat. Dia merobohkan syariat dari dalam dari syariat. Maka cara terbaik untuk memperbaiki umat Islam, cara terbaik dakwah orang di luar Islam ke dalam Islam adalah perbaiki umat Islam itu sendiri. Selama Islam itu cerminannya tidak baik, selama cermin yang ada dalam umat Islam itu rusak, maka bagaimanapun yang kita tampakkan di luar, kita kompanyakan di luar Islam itu begitu indah, maka yang nampak adalah, yang dilihat adalah tetap yang bermasalah. Maka dakwah yang terbaik kata para ulama adalah perbaiki umat Islam. Dakwah bilhal secara kemajmukan. Jadi misalnya Aceh nih, politiknya stabil, ekonominya stabil, kemiskinannya juga stabil dalam arti menengah ke atas, tidak menengah ke bawah. Keilmuan mantap, kesenjangan sosial tidak ada. Itu kan menjadi cerminan. Itu tanpa kita dakwah, orang lain pasti mau seperti kita. Coba sekarang, orang satu daerah provinsi yang lain, mereka menyampaikan gagasan untuk diterapkan syariat Islam seperti di Aceh. Pasti itu penolakannya apa? Kalian mau miskin seperti orang Aceh? Kalian mau ekonomi seperti orang Aceh? Yang mana kita tanpa syariat sudah hebat daripada orang Aceh. Karena menjadi cerminan yang teori itu mudah ditangkap oleh orang-orang yang kelas atas, orang-orang yang terdidik. Tapi yang umum, masya Allah. Waalaikumsalam. Walid Wan. Adapun yang tidak terdidik,
dia akan melihat, ataupun orang-orang kelas menengah secara pemahaman agama, dia akan melihat kebenarannya suatu teori dengan praktek. Kebenarannya Islam itu dia tidak akan bisa melihat Islam secara teori benarnya kecuali dilihat dari tingkah umat Islam itu sendiri. Maka cara dakwah terbaik umat di luar Islam ke dalam Islam, perbaiki umat Islam itu sendiri. Maka sebagaimana yang disampaikan ini, orang yang mengatakan zina itu tidak haram, minum khamar juga tidak haram tapi halal, itu mudaratnya lebih besar daripada orang yang di luar Islam mengatakan itu juga halal, dalam arti boleh. Maka orang barat, orang-orang yang musuh Islam, ingin memperburuk ataupun ingin membuat citra Islam itu tidak baik, itu dicetus ataupun dibuat suatu bentrok sosial di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi silahkan mereka sendiri yang akan berperang. Seperti yang terjadi di negara Arab. Syiah, seperti kata sebagian ulama, Syiah dengan Sunni di Suriah itu hidup berdampingan. Dan hidup tetangga, bahkan saling menikahkan anaknya. Tapi begitu di propaganda oleh orang-orang asing, maka pecah antara Syiah dan Sunni, saling membunuh. Tapi andai misalnya orang kafir datang ingin perang, Syiah dan Sunni akan sepakat untuk lawan. Tapi kalau mereka pecah, ini yang perangnya antara Sunni dengan Syiah, orang luar tidak perlu masuk. Paham ya? Jadi mudarat yang ditimbulkan oleh orang dalam itu lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan oleh orang luar. Oke. Wa yaz'amu annahu la yartaqib fihi ila takhsisa umumin id khassasa umumat taklifati biman laysa lahu mithlu darajatihi fid din. Wa yaz'amu, dan diklaim orang ini, orang Islam yang mengatakan saya tidak lagi wajib salat, bahwa orang tersebut tidak melakukan orang tersebut padanya ibahah, yakni boleh minum khamar, boleh berzina, kecuali karena ada pengkhususan yang umum. Karena ada pengkhususan yang umum. Jadi semua orang itu masuk dalam kaidah umum. Saya adalah pengecualian. Sholat, zina, haram, itu umumnya begitu. Tapi saya yang dikecualikan daripada pengharaman itu. Sama dengan kan dia berpijak daripada dalil agama juga. Dan ini sangat it khasasa, karena dia telah mengkhususkan umumnya tanggung jawab, taklifat dengan orang-orang karena dia telah mengkhususkan umum taklif dengan orang-orang yang tidak ada bagi orang itu seperti derajatnya dalam agama. Ya, wajar ini yang lain diharamkan zina, diwajibkan sholat. Kenapa? Dia tidak satu level. Tapi kalau sampai di levelnya, sholat tidak wajib lagi. Ini sangat berbahaya. Wa rubbama yaz'amu annahu yulabisud dunya wa yuqariful ma'asiya bi dhahirihi wa huwa bi batinihi bari'un anha. Lihat ini. Kadang-kadang dia mengklaim bahwa orang itu yulabis itu memakai dunia. Yani makna memakai dunia ini, dia hidup dengan dunia. Menampakkan dia itu dunia. Jadi pakaian kan pakaian luar. Pakaian itu kan untuk dipakai bagian luar. Jadi dipilihlah ibarat yulabis, dia memakai dunia. Mana memakai dunia? Kesehariannya penuh dengan dunia. Wa yuqarif, dan dia melakukan kemaksiatan secara zahirnya. Dengan zahir orang itu. Padahal dianya orang itu secara batinnya terlepas daripada dunia dan maksiat. Jadi gini, ini saya beli mobil mewah, duduk nongkrong, kemudian pakaian yang sangat duniawi ya. CHO, kemudian pakaian, kemudian sama cewek biasa aja. Ini secara zahir. Saya untuk menjaga batin saya untuk tidak ria. Tapi batin saya sebenarnya ini tidak. Dulu ada sebagian klub sufi, subklub yang mengklaim sebagai sufi. Itu diskusinya di klub. Diskusinya tentang Tuhan itu di klub. Biar orang tidak menduga mereka itu para sufi. Biar mereka itu menempuh jalan Tuhan dalam ketersembunyian.
itu bisa menjaga hati mereka dalam riya, takabur. Tapi mereka itu salah. Ini yang dikenal dengan kelompok Malamatiyah. Yang salah satu guru daripada Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu gurunya katanya adalah Malamatiyah. Di Sumatera banyak Malamatiyah. Dan yang tersebar di masyarakat. Sufi itu ya Malamatiyah. Urung pungo. Yang minta yang cari sampah kan. Kemudian jalan di pinggir jalan, kemudian pakaiannya compang-camping. Itu sufi dan wali. Dan saya dulu terdidik begitu juga. Jangan kalian buruk sangka dengan orang-orang yang nampaknya itu gila. Bisa jadi dia itu wali. Oke. Jadi muskil, akhirnya saya punya kawan dekat. Atas nama dia melihat orang gila, dia kayak mencari berkah. Kenapa? Karena nasihat gurunya tadi apa? Itu bisa jadi wali. Kemudian di suatu kesempatan saya tanya sama Syekh Mustafa bin Nabi, Syekh, benarkah kita harus berbaik sangka dengan orang-orang yang nampaknya gila? Itu dia itu wali? Nggak perlu. Anggap saja dia itu lebih mulia daripada kamu, udah cukup. Dia itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup kita menjaga hati kita dan kita menghormati orang lain. Tapi tambahan dari itu, dia itu mulia plus wali. Itu kan dakwaan tanpa dasar. Kenapa selama mungkin kita menduga dia itu orang yang mulia, kenapa kita mesti harus wali? Cukup dengan memuliakan orang itu kan kita cukup berhusnuzon dan dia itu lebih mulia dari kita. Mungkin maksiat dia tidak banyak seperti kita, bahkan Allah sudah mengampuni dia. Udah cukup. Tapi mengatakan itu wali, itu klaim yang harus ada landasan. Ini nggak ada landasan. Ya kan? Jadi saya mabuk nampaknya melakukan hal-hal yang duniawi, yang biasanya orang menghindari. Tujuannya apa? Batin saya itu zahir saya, tapi batin saya tidak. Ini ada kelompok begitu. Sebagian sufi mengkritik kelompok-kelompok ini. Namanya apa? Malamatiyah. Malamatiyah. Di Sumatera katanya tersebar banyak. Wa yatada'a hadza ila ayyad da'iya kullu fasikin misla halihi wa yanhalla bihi asamu syar'i. Dan akan beralih klaim ini, akan menjamur klaim ini, klaim ini mendorong kepada bahwa akan diklaim oleh semua orang fasik seperti kondisi orang itu. Jadi mungkin ada emang para sufi, dia untuk menjaga hatinya, dia harus melakukan hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat. Karena ada maslahatan yang besar. Ingat, para sufi kadang-kadang hal yang tidak makruh misalnya kadang-kadang dilakukan untuk meraih kemaslahatan yang besar. Yang kadang-kadang kemaslahatan itu wajib baginya. Ini kalau kita biarkan orang-orang yang model begini, nanti orang-orang yang fasik akan mengklaim derajatnya seperti derajat dia. Enggak, ini saya santai aja. Ini kan at-taqwa hahuna. Nabi berkata at-taqwa hahuna. Takwa kan di sini, bukan di pakaian. Bukan di tempat duduk juga, tempat ngobrol, tempat nongkrong. Akhirnya orang tidak mau menjaga maruah lagi. Wa yanhalla, dan akan terlepas dengan ini oleh tali syariat. Islam itu kan yang mengikatan syariat. Ini dengan begini ikatan syariat akan bebas. Wala yanbaghi an tadunna anna takfira wa nafyahu yanbaghi ayyudraka qat'an fi kulli maqamin. Ini dah selesai ya? Dah selesai. Kita masuk ke persoalan yang lain. Wala yanbaghi, dan tidak sepatutlah bahwa engkau duga bahwa sungguh mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Itu sepatutlah bahwa dapat diketahuikan secara pasti pada semua posisi. Jadi jangan kalian menduga, kata Imam Ghazali. Persoalan kafir dan tidak kafir itu bisa diketahui secara mutlak. Bisa diketahui secara pasti pada semua kondisi. Dalam semua kondisi orang, fasikkah, benarkah dia, itu dapat diketahui qat'i. Enggak, persoalan kafir itu tidak mudah diketahui. Kafir dan tidak kafirnya seseorang tidak mudah diketahui.
bal takfiru hukmun syar'iyyun yarji'u ila ibahatil mali wa safkid dima'i wal hukmi bil khuludi finnar. Bahkan kafir itu hukum syariat. Mengatakan orang itu kafir itu hukum syariat. Yang kembali kafir itu kepada membolehkan harta, boleh menumpahkan darah, dan menghukumi dengan kekal dalam neraka. Makna kafir, orang itu kafir apa? Darahnya boleh diambilkan, boleh dirampas, halal darahnya, dan dia masuk neraka kekal abadi. Ini persoalan syar'i. Karena membunuh orang, ini kan udah hak orang ini. Kenapa kamu bunuh? Karena dia kafir. Jadi persoalan kafir itu hukum syariat yang ujungnya adalah kembali untuk membolehkan hartanya, menghalalkan darahnya, dan hukum kekal dalam neraka. Fama'khaduhu kama'khadihi sa'iri ahkami syar'iyati. Maka sumber takfir itu seperti sumber hukum-hukum syariat yang lain. Seperti masalah budak, masalah merdeka. Fataratan yudraku biyakinin, wa taratan bidhannin ghalibin, wa taratan yuraddadu fihi. Maka kadang-kadang dapat diketahui dengan secara yakin, kadang-kadang dengan dugaan yang kuat, kadang-kadang diragukan padanya pengkafiran. Jadi seperti hukum syariat lain, ada yang kita yakin, ada yang dengan dugaan yang kuat, ada kala kita ragu. Kalau yakin misalnya orang-orang yang jelas mengatakan Nabi itu berdusta, ini yakin dia itu kafir. Wa mahma hasalat taraddudun fatawaqqufu fi takfiri aula wal mubadaratu ila takfiri innama yaghlabu ala taba'i man yaghlibu alaihimul jahlu. Dan jika hasil ragu, ini orang ini kafir apa enggak? Kayak persoalan Sufi tadi, yang klaim Sufi. Kafir apa enggak? Dia mengatakan sholat tidak wajib lagi. Tapi emang dia tidak niat untuk menghancurkan agama. Kita ragu, dia kafir apa enggak? Maka tawakuf pada takfir itu lebih bagus. Tawakuf itu tidak mengkafirkan itu lebih bagus. Wal mubadarah ila takfir, dan segera ataupun terburu-buru dalam mengkafirkan hanya saja itu dominan terhadap tabiat orang-orang yang besar kemungkinan terhadap orang itu, yang bukan besar kemungkinan, yang lebih terhadap orang itu, yang dominan terhadap orang itu oleh kebodohan. Jadi kalau kita ragu ini orang kafir apa tidak kafir, maka sikap yang bijak adalah tidak mengkafirkan. Adapun orang yang langsung mengkafirkan atas nama dia ada celah untuk dikafirkan, maka dia dikafirkan. Maka ini timbul dari orang-orang yang emang dia lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Jadi orang yang mengkafirkan orang secara mudah itu muncul dari tabiat orang-orang yang bodoh. Nah, wala budda minat tanbihi liqa'idatin ukhra wa huwa anna al-mukhalifa qad yukhalifu nassan mutawatiran wa yaz'amu annahu muawwalun walakinna ta'wilahu lan kidaha lahu aslan fil lisani la ala kurbin wala ala bu'din fadhalika kufrun wa sahibuhu muqaddibun wa in kana yaz'amu annahu muawwalun. Dan mesti ada peringatan, wala Buddha itu mesti daripada memberitahu bagi satu kaidah yang lain. Ini ada kaidah yang lain yang perlu digarisbawahi. Wahwa apa isi kaidahnya? Dianya kaidah itu bahwa orang yang berbeda, mukhalif, orang yang berbeda dengan kebenaran ya. Mukhalif itu berbeda dengan kebenaran. Kadang-kadang dia berbeda nas yang sudah mutawatir. Makna nas apa? Yang tidak ada kemungkinan takwil kan? Tuhan itu satu. Allahu Ahad. Itu nas yang mutawatir, tidak ada kemungkinan takwil, dan dia itu nas dan dia itu mutawatir. Wa yaz'amu, dan dia klaim bahwa nas yang mutawatir itu ditakwil. Walakin namun takwilannya dia itu tidak akan berefek baginya, la inkidah, baginya takwil sama sekali pada lisan, tidak secara dekat dan tidak secara jauh. Fadhalika, maka sedemikian itu adalah kafir, dan pemilik pendapat itu telah mendustakan. Wa in kana yaz'amu annahu awwalun, sekalipun dia mengklaim bahwa sungguh orang dia itu adalah sekalipun adalah orang itu menduga orang itu bahwa sungguh ayat nas yang mutawatir muawwal, hu itu kembali kepada nas mutawatir. Jadi ada suatu kebenaran, ada satu teks
yang jelas maknanya dan mutawatir. Allahu Ahad. Kata dia makna Allahu Ahad bukan satu. Itu masih ada ruang untuk ditakwil. Nah, penakwilan dia itu nggak ada hubungan dengan bahasa. Tidak secara dekat dan tidak secara jauh. Nggak ada bantuan. Mungkin kan ada bahasa-bahasa, mungkin pemakaian-pemakaian yang ada majas mungkin. Jadi takwilan dia itu tidak ada kaitan dengan bahasa baik secara dekat ataupun tidak secara jauh. Nah, orang-orang yang mentakwil nas yang mutawatir ini kafir. Sekalipun dia menduga saya takwil. Contohnya lihat. Wa misaluhu ma ra'aituhu fi kalami ba'dil batiniyah anna Allah Ta'ala wahidun bima'na annahu yu'til wahdah wa yukhlikuha. Misal yang model begini, contoh yang model begini, itu adalah sesuatu yang telah aku lihat sesuatu pada kalam sebagian batiniyah, Syiah Ismailiyah. Imam Ghazali menemukan dalam karya mereka mengatakan apa? Makna Allah satu apa? Annallaha, Allah itu satu. Makna Allah satu adalah bimakna bahwa sungguh Allah itu memberikan satu dan Allah menciptakan satu. Makna Allah satu apa? Allah menciptakan satu. Memberikan satu dan menciptakan satu. Wa alimun bimakna annahu yu'til ilma wa yakhluquhu li ghairihi. Allah itu mengetahui dengan makna apa? Makna alim, Allah mengetahui maknanya apa? Bahwa sungguh Allah itu memberikan ilmu dan Allah itu menciptakan ilmu bagi selainnya. Wa maujudun bimakna annahu yujidu ghairuhu. Allah itu maujud, Allah itu ada dengan makna bahwa sungguh Allah itu mengadakan selainnya. Fa amma ayyakuna fi nafsihi wahidan wa maujudan wa aliman ala makna ittisafihi bihi fala. Maka adapun bahwa ada dianya Allah, pada dirinya Allah itu esa, ada dan yang alim dengan makna terhadap makna berstatusnya Allah bihi dengan wahid maujud alim. Hi ini kembali wahid maujud alim. Fala, maka bukan. Nah, ini ada orang batiniyah menafsirkan, menakwil ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, yang ayat tersebut qat'i ataupun mutawatir. Kita mengetahuinya secara mutawatir seperti Al-Quran. Allahu Ahad. Wahid maujudun. Ya'lam, Allah mengetahui. Makna Allah satu adalah Allah menciptakan satu. Makna Allah mengetahui, Allah menciptakan ilmu bagi orang lain. Makna Allah itu ada, Allah menciptakan, mengadakan orang lain. Apakah Allah berstatus esa? Apakah Allah berstatus maujud? Apakah Allah berstatus? Enggak. Jelas kafir orang ini. Kenapa? Karena dia telah menawil nas yang mutawatir dan penakwilan dia itu tidak ada hubungan dengan bahasa. Faham? Wa hadza kufrun surahun. Ini kafir yang sangat nyata. Lianna hamlal wahdati ala ijadil wahdati laisa min ta'wili fi syai' wa la tahtamiluhu lughatul arabi aslan. Karena bahwa sungguh mengartikan wahdah terhadap mengartikan satu di atas mengadakan satu itu tidak termasuk daripada takwil pada sama sekali fi syai'. Dan tidak dicakupi akannya penakwilan ini oleh bahasa Arab sama sekali. Ini kenapa dia kafir jelas? Kenapa enggak kita odorkan saja seperti orang batiniyah tadi? Orang sufi yang mengklaim sebagian sufi itu. Karena makna satu diartikan dengan menciptakan satu itu enggak masuk daripada takwil. Dan enggak ada dalam bahasa Arab makna satu Allah menciptakan satu. Emang bahasa Arab kadang-kadang satu kalimat memiliki makna yang banyak. Tapi ini nggak ada kaitan. Wahdah dengan makna ijad itu nggak ada. Walau kana khaliqul wahdah yusamma wahidan bi khalqihi lil wahdati la summiya thalithan wa arba'an li'annahu khalaqal a'da aidan. Dan kalau adalah yang menciptakan satu dinamakan satu dengan sebab menciptakannya Tuhan itu bagi satu. Misalnya dinamakan Tuhan akan 3 dan 4 li'annahu karena bahwa Allah itu telah menciptakan bilangan juga. Kenapa Allah dinamakan wahid? Karena Allah menciptakan satu. Oh berarti kalau begitu Allah dinamakan 3 karena Allah menciptakan 3. Allah 4. Kenapa? Karena menciptakan 4.
Fa amsilatu hadhil maqalati takdibatun ubbira anha bil ta'wilati. Maka yang model begini, yang serupa begini, pendapat-pendapat yang model begini, maka model-model ini pendapat itu adalah pendustaan yang diungkapkan daripada pendustaan itu dengan penakwilan. Jadi ini sebenarnya dia mau mengatakan agama itu salah, tapi dengan bahasa takwil. Seperti sekarang orang meragukan agama dengan alasan atas nama sains, atas nama ilmu pengetahuan. Tapi ada kekufuran yang dia sembunyikan. Oke. Lanjut atau gimana? Lanjut? Lanjut? Hah? Maksudnya? Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marjuan maaf.